Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Nah, di pertemuan minggu kedua ini, sebelum kita memulai pelajaran pengantar ekonomi bisnis, baik, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk minggu kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum apa itu pasar monopolistik? Ya, itu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang mempunyai produk serupa namun mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Itu yang disebut dengan pasar monopolistik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari pasar monopolistik ini. Yang pertama itu adalah terdapat banyaknya konsumen daripada pembeli. Pasar ini memiliki banyak produsen sehingga disebut dengan pasar sempurna. Dan tidak ada satu produsen yang mempunyai skala yang lebih besar dari produsen lainnya. Itu yang disebut dengan pasar monopolistik. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua itu adanya diferensiasi produk. Apa sih diferensiasi produk itu? Jadi diferensiasi produk itu menawarkan produk yang sama dengan memiliki perbedaan-perbedaan dari produk yang lain. Jadi produknya sama nih, tapi memiliki perbedaan atau ciri khas gitu ya dari produk itu sendiri. Misalkan pasta gigi Pepsodent, dia mempunyai ciri khas untuk gigi berlubang, ya, misal. Sedangkan Ciptaden itu mempunyai ciri-ciri seperti untuk menyegarkan. Nah, mereka tuh mempunyai ciri khas masing-masing dalam menjual produk mereka sendiri ya. Oke, itu yang disebut dengan diferensiasi produk. Dan yang ketiga itu ada produsen dapat mempengaruhi harga. Maksudnya apa sih Bu? Kok produsen dapat mempengaruhi harga? Jadi pasar persaingan sempurna ini di mana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Jadi misalkan nih, contoh Indomie goreng harganya 3.000, sedangkan Sarimi harganya 3,5. Berarti mereka hanya berbeda 500 rupiah kan? Namun mereka mempunyai ciri-ciri dari makanan mie ini ya, gitu ya. Misalkan mie goreng itu rasanya cenderung lebih asin daripada Sarimi. Nah, mereka dapat menentukan harga berdasarkan kualitasnya masing-masing. Seperti itu ya maksudnya. Yang kelima itu ada promosi penjualan harus aktif. Maksudnya apa sih Bu promosi penjualan harus aktif? Maksud di sini adalah kita berperan, contoh ya, kita berperan sebagai produsen. Kita harus aktif dalam menawarkan produk supaya orang makin banyak yang tahu produk kita. Jadi kita harus aktif. Aktifnya di mana sih Bu? Bisa juga melalui iklan di televisi, atau bisa juga di Instagram. Nah, lebih zaman lagi sekarang bisa juga di TikTok kan. Pokoknya melalui media elektronik ataupun media cetak ya. Kita harus aktif sebagai penjual atau produsen. Itu yang kelima ya. Nah, berdasarkan 5 ciri-ciri pasar monopolistik juga terdapat kelebihan dan kekurangan.
Apa sih Bu kelebihan dari monopolistik? Apa sih kekurangannya? Ibu akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan monopolistik. Yang pertama kelebihan monopolistik ini adalah banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen. Maksudnya apa banyaknya produsen memberikan keuntungan pada konsumen? Karena sebabnya semakin banyak produk yang ditawarkan oleh produsen, maka semakin banyak pilihan yang akan dipilih oleh konsumen. Jadi konsumen bervariasi. Mereka mencari produk Indomie banyak macamnya. Ya. Jadi konsumen itu dapat memilih produk yang mereka mau ya. Itu kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama. Yang kedua itu ada kebebasan keluar masuknya barang bagi produsen. Dan kenapa kebebasan keluar masuknya barang pada produsen? Itu menyebabkan si produsennya ini menjadi lebih bersemangat dalam berinovasi. Jadi semakin banyak produk yang baru, nah ya, semakin banyak juga pilihan untuk konsumen. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. Apa sih Bu diferensiasi produk di kelebihannya di pasar monopolistik? Itu membuat konsumen lebih membuat konsumen itu lebih selektif lagi dalam memilih produk yang mereka cari. Itu gunanya diferensiasi produk, ya. Itu ciri yang itu kelebihan yang ketiga ya. Yang keempat itu kelebihannya adalah pasar monopolistik menjadi lebih mudah dijumpai oleh konsumen. Kenapa sih lebih mudah dijumpai oleh konsumen? Karena konsumen mudah mendapatkan produk tersebut. Di mana sih Bu adanya? Contoh ya, kita mencari produk Indomie lah, Indomie goreng, Indomie Sarimi. Ya, misalkan kita mencari Indomie, Sarimi atau berbagai merek mie lainnya, itu kita mudah mencarinya ya. Ada di supermarket, ada di Indomaret, ya, ada di pasar, bahkan di warung-warung dekat terdekat ya, gitu. Jadi gampang sekali untuk menemukan produk tersebut. Itu ya kelebihan dari pasar monopolistik. Sekarang kita bicara tentang kekurangan dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang cukup tinggi. Kenapa sih Bu kok cukup tinggi? Karena saking banyaknya produsen membuat masyarakat ini menjadi memilih lebih selektif lagi. Jadi banyak yang harus kita sebagai konsumen kita selektif ya dalam membeli barang atau produk kayak gitu ya. Nah itu yang itu kekurangannya yang pertama. Jadi produsen itu menjadi saingannya menjadi cukup tinggi dalam memasarkan produk mereka masing-masing ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu disebut dibutuhkan modal yang cukup besar dalam membangun produk. Kenapa sih Bu kok modalnya cukup besar? Ya karena pasar monopolistik ini tuh sangat luas ya, dan pesaing dari produsen pun banyak. Jadi kita harus mempunyai modal yang cukup besar. Itu kekurangan dari pasar monopolistik ya. Yang ketiga itu pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga menyebabkan harga produksi meningkat atau lebih banyak. Karena banyak juga inovasi yang dikembangkan oleh produsen produk tersebut. Jadi ya mereka terus mengembangkan,
otomatis akan biaya kosnya lebih banyak. Itu ya. Ibu rasa cukup di pertemuan kali ini. Ada yang pertanyaan? Ada Bu. Iya Putri mau nanya apa? Itu Bu kurang paham mengenai pengertian dari monopolistik. Oke, monopolistik. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Sekalian kita mereview ulang penjelasan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Monopolistik itu salah satu pasar di mana lebih banyak produsen yang menjual barang serupa dengan ciri khas yang berbeda ya. Itu dia disebut dengan pasar monopolistik. Ciri-cirinya yang tadi, lebih banyak produsennya, terus adanya diferensiasi produk, terus adanya produsen yang dapat mempengaruhi harga, terus ada produsen yang dapat keluar masuk pasar dengan mudah, ada juga promosi yang harus secara aktif. Itu merupakan ciri-ciri dari pasar monopolistik. Nah, ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa sih? Tadi lebih banyak produsennya, sehingga masyarakat menjadi lebih bervariasi lagi dalam membeli produk. Terus apalagi sih Bu? Ada kebebasan keluar masuk ke pasar, sehingga produsen dapat selalu berinovasi. Ya, ada juga kelemahannya, salah satunya biaya kosnya menjadi lebih tinggi, terus persaingannya juga semakin lebih ketat ya, lebih tinggi juga seperti itu. Buat kelompok, masing-masing kelompok itu ada 3 orang. Nanti dibuat PPT, lalu kalian presentasikan di depan kelas ya, itu tugas kalian. Habis itu Ibu rasa sudah cukup penjelasan materi tentang pasar monopolistik ini. Semoga cukup jelas, kalian bisa mengerti. Kalau misalkan kalian kurang mengerti, kalian bisa tanyakan Ibu secara pribadi, langsung WhatsApp ke Ibu atau melalui email ya. Yang seperti Ibu kemarin sudah jelaskan, bisa melalui kontak email Ibu ya. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita ke depannya. Kalian juga harus tetap semangat. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.